Welcome to this new module of Customer Service Excellence. Wow, saya terkesan banget loh Anda sampai ikut modul ini. Ada dua alasan sih biasanya orang ikut modul ini ya. Satu, karena diwajibkan oleh perusahaan Anda untuk ikuti modul ini. Karena perusahaan pasti sudah anggap Service Excellence itu penting. Dan Anda harus tahu tentang fondasinya Service Excellence dan how to-nya Service Excellence ya. Apalagi kalau Anda ikut modul ini atas inisiatif sendiri. Wah, saya lebih salut Anda lagi. Berarti Anda benar-benar niat mau berikan pelayanan yang prima kepada pelanggan maupun nasabah Anda ya. So, this is very important. Saya bisa exist di dunia training 28 tahun sampai hari ini karena di balik apa yang saya lakukan selalu didasari oleh Customer Service Excellence. And it works. It really works. Okay? So, dalam 9 episod ke depan, saya akan bahas dengan Anda apa dimaksud dengan Customer Service Excellence, apa dimaksud dengan Customer Satisfaction, bagaimana kita men-treat pelanggan kita sehingga hasil yang kita inginkan, hasil yang mereka inginkan pun didapat. Dan apa hubungannya kita-kita yang di front line maupun teman-teman yang di back office dan sebagainya. Okay? Banyak yang akan kita bahas dalam 9 episod ini. By the way, nama saya James Gui. Ya, Oke, langsung kita mulai di episod pertama, sesi pertama. Pertanyaannya selalu muncul, why is customer service excellence so important for business? Kenapa begitu penting customer service excellence buat bisnis? Sehingga topik ini dibahas sejak dari tahun 1970-an sampai sekarang masih dibahas. Bahkan masih diwajibkan untuk belajar. Berarti sesuatu yang sangat-sangat penting. Okay? So, this is the question. Why is customer service excellence so important for you and for your business? Okay, jadi ada dua kepentingan. Satu, kepentingan perusahaan Anda dan kepentingan Anda. Ya, jadi ada kepentingan Anda juga loh untuk Anda berikan pelayanan yang prima kepada perusahaan kepada pelanggan Anda. Oke, ya. Semua didasari dari statement dari Peter Drucker. Oke. Peter Drucker adalah seorang pakar bisnis, pakar manajemen, guru manajemen. Beliau sudah tulis banyak sekali buku-buku tentang bisnis dan manajemen, ya. Suatu hari Peter Drucker diwawancara oleh wartawan dan wartawan itu tanya kepada Peter Drucker, Mr. Drucker, Anda sudah tulis begitu banyak buku tentang bisnis dan manajemen, boleh nggak tolong diintisarikan menjadi satu kalimat saja biar orang biasa bisa ngerti. Dan tanpa banyak pikir Peter Drucker melontarkan kalimat ini kepada si wartawan. The purpose of business is to create and peroleh. Betul kan? Anda dan saya tahu, nggak gampang dapat seorang pelanggan, nggak gampang dapat seorang nasabah, ya. Bukan hanya dari kita untuk nggak gampang akhirnya dapat satu nasabah baru, tetapi buat perusahaan kita untuk dapatkan satu pelanggan baru pun mungkin iklan itu jor-joran, betul kan? Jadi nggak gampang, nggak mudah dan nggak murah. Oke, maka dari itu pelanggan yang sudah kita dapat dengan segala biayanya harus dipertahankan dengan baik, ya. Dan untuk mendapatkan pelanggan baru perlu service excellence. Untuk mempertahankan pelanggan supaya dia tetap berada di kita pun perlu service excellence. Kenapa begitu penting untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan? Karena setiap pelanggan itu punya dua nilai, punya dua value, oke? Value pertama namanya potential value. Apa itu potential value? Potential value itu adalah namanya pelanggan awal-awal belum terlalu kenal kita aja, atau mungkin dia belum terlalu mengerti tentang pasar modal. Mungkin dia investasinya dikit, betul? Investasinya kecil-kecilan, betul? Tetapi kalau dia sudah lebih mengerti, lebih cocok, lebih trust sama kita, lebih serak sama kita, lebih berkenan sama kita, dia bakalan beli lagi, dan bukan cuma beli lagi, pembeliannya nilainya bisa semakin hari semakin besar, betul? Jadi setiap pelanggan itu punya nilai potensial yang besar sekali, mulai dari kecil sampai berulang-ulang besar. Seorang pelanggan modalnya mungkin dari 10 juta, dari 100 juta, bisa order berulang-ulang bebelasan tahun sampai miliaran. Itu kan potential value. Dan itu hanya akan terwujud kalau dia dilayani dengan benar, betul? Dan setiap pelanggan pun ada nilai kedua.
Pulling value, yaitu dia bisa pengaruhi orang lain untuk beli dari kita. Kenapa? Orang lain lihat dia semakin hari semakin makmur, semakin hari semakin maju. Dan namanya orang kalau menang, dia cerita, saya menang loh kemarin gini-gini. Oh ya, you beli dari mana? Pihak broker kamu siapa? Dia kenalin, betul? Karena kalau untung dicerita, kalau rugi nggak ngomong. Betul kan dia? Jadi dia akan cerita. Temannya akan tanya, broker kamu siapa? Kamu dilayani siapa? Kamu ditangani siapa? Dia kan buka jalan kenalin ke kita. Dan orang yang dia kenalkan kepada kita, kembali mulai dari nilai kecil, nanti ke depannya nilai gede lagi kan? Jadi kalau kita melayani pelanggan kita dengan benar, satu, dia datang beli dari kita. Kedua, dia beli dari kita terus. Dan dia kenalin orang. Dan orang itu beli dari kita. Dan orang itu kenalin orang lagi. Efek bola saljunya gila. Saya udah 28 tahun bawa training. Nggak ada satu hari pun sepi. 70% dari order saya. Satu, dari repeat order. Kedua, orang yang tanya, you training sama siapa? James Gui, cari saya lagi. 70%. Saya nggak pernah kirim brosur, saya nggak pernah nawar apa-apa. Orang cari kita. Kenapa? Karena service excellence. Okay? The magic of service excellence is amazing. And in the next sessions, sesi kedua dan seterusnya, saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana mewujudkan supaya Anda ke depannya semakin hari semakin kebanjiran order. Mau kan? Belajar dan praktekkan. Hi Teachmates, welcome to session number 2. Session pertama kita sudah bahas kenapa customer service excellence itu begitu penting buat bisnis, ya. Nah, sekarang kita mau bahas kenapa kepuasan pelanggan, kenapa memuaskan pelanggan nggak cukup. Oke. Dulu yang dibahas customer service excellence, yang dimaksud dengan customer service excellence adalah memuaskan pelanggan. Saya dari dulu kurang setuju untuk memuaskan pelanggan. Oke ya. Kenapa? Saya gambarkan, oke? Kalau ini adalah customer Anda dan ini adalah Anda. Anda sebagai individu maupun Anda sebagai perusahaan, oke? Kalau ini adalah ekspektasi customer Anda. Customer Anda berharap Anda berikan pelayanan ya tingkatnya seperti ini, oke? Atau Anda janjikan kepada pelanggan 3 hari selesai, katakan ya. Jadi dia sudah expect segini dan Anda berusaha keras, oke? You try your best sehingga akhirnya apa yang diharapkan oleh pelanggan Anda terpenuhi, oke? Jadi kalau ini yang di-expect oleh customer dan ini yang Anda berikan sesuai dengan ekspektasi, pertanyaan saya kepada Anda, silakan jawab. Apakah customer Anda kecewa, terkesan, atau puas? Ayo ulang ya. Ini yang diharapkan, ini yang diberikan. Persis seperti yang diharapkan. Kira-kira dia kecewa, terkesan, atau puas? Pasti puas, betul? Karena ini yang diharapkan, ini yang Anda wujudkan, puas dong. Kalau puas, itu adalah 0. Puas adalah 0. Dengar baik-baik, catat. Puas adalah 0. Karena ini yang saya harapkan, ini yang Anda wujudkan, ada hebatnya apa? Betul kan? Kenapa saya bisa expect ini? Karena saya sudah bayar duit. Kenapa Anda harus wujudkan? Karena Anda sudah terima pembayaran. Betul kan? Jadi kalau Anda jadi 3 hari, Anda wujudkan 3 hari, emang hebatnya apa? Betul kan? Nah, tapi sebaliknya, kalau ini yang diharapkan oleh pelanggan kita, dan ini yang kita wujudkan, di bawah ekspektasinya dia, otomatis dia kecewa, betul? Negatif, betul? Nah, kita mau customer beli lagi, dan tambah suka sama kita, tambah percaya sama kita, sehingga setiap pembelian nilainya tambah gede. Saking suka dan appreciate sama kita, sampai dia kenalin teman datang ke kita, betul? Di episode pertama kita sudah bahas, betul? Potential value and pulling value. Nah, akankah orang beli lagi kalau kecewa? Never. Akankah orang beli lagi dan cerita kepada orang kalau dia puas? Nggak bakalan. Dia hanya akan beli lagi dengan nilai yang lebih besar. Dia akan ajak teman, cerita kepada teman kalau dia di sini. Terkesan. Wow. Buset. Oke? Gila.
Gua nggak nyangka loh. Nah, itu baru orang beli. Jadi maka dari itu saya bilang sejak awal kepuasan pelanggan nggak cukup. Memuaskan pelanggan hanya menjamin satu dia nggak kecewa, dua dia nggak mengeluh. Beli lagi belum tentu. Ajak teman, jangan mimpi. Kalau kepuasan, betul? Jadi kalau Anda mau pelanggan beli lagi, ajak orang, nggak ada jalan keluar kecuali mengesankan. Maka judul ini, Why is Customer Satisfaction Not Enough? Customer satisfaction is not enough if you want the customer to buy some more. Customer satisfaction is not enough if you want the customer to buy higher value. Customer satisfaction is not enough when you want your customer to bring their friends. Satisfaction is not enough. You've got to make them happy. Okay? Nah, apa dimaksud dengan happy? Maka dari itu, statement ini, do not merely satisfy your customer. Jangan sekedar memuaskan pelanggan Anda. Tidak salah sih, saya tidak bilang jangan memuaskan pelanggan loh. Bukan loh, jangan memuaskan pelanggan berarti mengecewakan mereka. Jangan. Tetapi jangan sekedar memuaskan pelanggan Anda. Okay? Karena nggak cukup. Karena kita kerja bukan untuk mengharapkan tidak komplain. Kita kerja untuk mengharapkan repeat order. Semakin hari semakin gede ordernya. Maka dari itu, make your customers happy. Okay? Make your customers happy. Nah, dari sini kita bisa lihat cara untuk make your customer happy adalah lebih daripada yang diharapkan. Okay? Nah, di episod-episod berikutnya kita akan bahas bagaimana caranya make your customers happy. Jadi sebelum kita masuki episod-episod berikutnya, saya mau tanya kepada Anda berdasarkan episod pertama dan episod kedua. 1. Berapa persen dari order yang Anda dapat adalah repeat order? Itu adalah tanda jelas berapa customer Anda suka dan appreciate sama Anda. Betul kan? Karena Anda tahu jauh lebih gampang, jauh lebih cepat, jauh lebih menyenangkan dapat repeat order daripada cari pelanggan baru, betul? Nah, anehnya sudah tahu cari pelanggan baru susahnya setengah mati, jauh lebih gampang dapat order dari pelanggan yang sudah ada. Malah capek-capek cari pelanggan baru, pelanggan yang sudah di kantong kita, pelanggan sudah di depan mata kita, nggak dirawat dengan baik lagi. Okay? So, I ask you a question. I'm getting 70% repeat order. Itu buktinya customer saya happy. Bukan cuma puas, happy. Okay? Berapa persen order yang Anda dapat dari repeat order? Berapa persen order yang Anda dapat adalah teman ajak teman kenalin ke Anda? Itu adalah bukti nyata kualitas dari service excellence Anda. Hal kedua, apa upaya Anda? Kalau dia di depan mata maupun dia di kantor, dia di rumah. Apa upaya Anda untuk menyenangkan pelanggan Anda? Apa upaya Anda untuk melebihi ekspektasi pelanggan Anda? Itulah akan menentukan nasib Anda sekarang maupun ke depan. Anda mau kan semakin hari semakin enak? Anda mau kan ordernya kayak efek bola salju? Kuncinya adalah customer service excellence dan kuncinya adalah do not satisfy your customer. Make your customer happy. I'll see you in the next episode. Hi Teachmates, session ketiga. What is customer service excellence? Okay, sesi kedua kita sudah ada arahan sih ya. Jangan sekedar memuaskan pelanggan ya, buat dia wow, buat dia happy. Maka dari itu untuk menjawab pertanyaan what is customer service excellence? Sederhana saja, customer service excellence adalah buat customer happy. Okay, ya. Bagaimana cara buat customer happy? Ya. Ya, mengesankan dia. Mengesankan dia. Okay? Jadi bukan memuaskan tapi mengesankan. Ya, Anda tahulah, teachmate, kalau Anda mau pacaran, Anda mau mengesankan cewek itu gimana sih? Betul kan? Perlu disuruh? Nggak perlu kan ya? Nah, itu mengesankan. Okay? Kalau sudah married, diingatin berulang-ulang, lupa kan ya? Karena sudah nggak perlu mengesankan lagi kan? Ya, udah closing, udah deal gitu loh. Okay ya?
Oke, cara mengesankan seperti ada di gambar ini adalah melebihi ekspektasi. Oke, Anda keluar kota. Oke, Anda keluar kota, OTW pulang, istri pesan. Ya, misalnya Anda ke Semarang, oke, dan istri pesan, "Pak, kalau pulang dari Semarang beli presto ya, ikan presto ya, kan Semarang terkenal dengan ikan presto, betul ya?" Istri sudah pesan, ya, beli presto. Anda pulang dari Semarang, istri tanya, "Prestonya di mana?" "Aduh mah, lupa. Aduh mah, nggak sempat." Sudah minta, nggak dikasih. Kecewa kan? Oke? Skenario kedua. Anda ke Semarang, istri pesan, beli presto. Oke? Dan Anda bawa pulang presto. Suami tanya, istri tanya, "Pak, presto mana?" "Nih, presto ada." "Oh ya, oke." Oke? "Oh ya, oke." Dalam arti, untung lu beli, nggak beli malam ini tidur di luar. Betul kan ya? Oke ya. Skenario ketiga. Istri tidak pesan. Anda pulang, istri tunggu. Dia bawa buat tangan nggak ya? "Mah, presto sukaan mami." Senang nggak? Senang kan? Pakai suruh nggak? Nggak suruh. Pakai pesan nggak? Nggak pesan. Nah, service yang normal adalah customer minta, kita berikan. Service yang hebat adalah kita berikan sebelum diminta. Betul kan? Semua orang suka kalau diberikan sebelum diminta, ataupun ya, itu contohnya. Jadi service excellence adalah berikan kepada pelanggan Anda apa yang menurut Anda dia inginkan, apa yang menurut Anda dia butuhkan sebelum diminta. Betul kan? Nah, nanti Anda pula mengeluh, "Pak James, saya orang loh, bukan paranormal loh. Betul, saya gimana bisa baca pemikiran pelanggan?" Betul kan ya? Teach me. Anda di bidang Anda. Kalau di bidang Anda bolak-balik kebutuhan pelanggan gitu-gitu aja. Contoh nih, oke ya. Di restoran, seorang ibu gendong bayinya. Wah, dengan susah dia gendong bayinya, dia makan dengan satu tangan. Oke? Dan dia minta dari waiter, "Mas, ada baby chair nggak? Kursi buat bayi." Masnya bilang, "Maaf Bu, kami nggak ada. Di sini kami nggak ada." Udah minta, nggak ada, kecewa kan? Skenario kedua, "Mas, ada baby chair nggak?" "Ada Bu, nih silakan." "Nah, terima kasih Mas." Biasa kan? Puas kan? Minta dikasih. Betul kan? Skenario ketiga, ibu ini lagi makan tanpa disuruh. Masnya bawa baby chair. "Bu, kelihatannya ibu makan agak susah ya Bu ya. Nih, sini bayinya duduk di sini. Biar ibu makannya bebas." "Wah Mas, terima kasih ya." Itu mengesankan, betul? Bawa baby chair sebelum diminta, betul? Apakah perlu waiter yang paranormal? Nggak perlu. Yang penting matanya melek, otaknya jalan, hatinya nyambung. Betul kan ya? 3 hal aja kok. Yang penting mau tahu. Mau buka mata, mau tahu, pasti tahu. Nggak ada. Nggak mungkin seorang pelanggan makan di restoran, oke, minta waiter beli tiket pesawat. Kan di luar kurikulum, di luar silabus. Betul ya, oke ya. Bolak-balik dalam arena pekerjaan kita aja. Waiter sudah nggak usah disuruh, udah tahu bawa baby chair. Itu memang arenanya. Anda tanpa disuruh, nasabah perlu Anda apa sih? Mas, lu nggak tahu? Ayo, masa nggak tahu? Nggak tahu atau nggak mau tahu? Kalau Anda mau tahu, pasti tahu. Betul? So, kunci dari memberi buat customer happy adalah beri kepada pelanggan Anda, beri kepada nasabah Anda yang dia butuhkan, yang dia inginkan sebelum diminta. Skenario kedua, istri sudah minta, "Pak, pulang dari Semarang bawa ikan presto ya." Dan Anda bawa pulang ikan presto. Udah oke dong, tetapi nggak excellent, betul? Karena istri sudah pesan. Dan Anda bawa pulang lagi 1 bungkus, "Sayang, ini nanti besok kan kita ke rumah mami, mertua. Sekalian 1 bungkus buat mami ya." Ih, keren ya. Berikan lebih daripada yang diharapkan. Bisa? Itu aja sih. Nggak susah-susah amat. Betul? 1, berikan sebelum diminta. Atau berikan lebih daripada yang diminta.
Jadi kalau Anda bukan paranormal, Anda nggak bisa antisipasi apa yang customer Anda bakalan minta. Ya sudah, biar dia minta, tapi Anda berikan lebih dari dia minta. Jangan dia minta, Anda kasih dia sesuai dengan dia minta. Berarti nggak ada niatnya gitu loh. Oke ya. So service excellence hanya 2. Make your customer happy, betul? Bagaimana cara make your customer happy? Ya, yang 2 itu. Beri sebelum diminta atau beri lebih daripada yang diminta. Apakah service excellence hanya berlaku dengan pelanggan Anda? Bisa nggak service excellence berlaku di rumah tangga? Istri belum minta, Anda sudah beri. Suami belum minta, Anda sudah beri. Mertua belum minta, Anda sudah beri. Kalau Anda praktekkan service excellence, hidup Anda damai dan sejahtera. Betul kan ya? Asik kan? Yuk, pengen tahu lagi? Kita lanjut ke episode berikut. Oke? See you! Hai Teachmates, cepat ya, kita sudah di sesi keempat. Saya tahu Anda udah seru banget ya, catat dan pengen tahu lebih banyak kan ya. Oke, tadi kita sudah bilang adalah service excellence adalah melebihi ekspektasi customer kita, buat dia lebih happy dan sebagainya, berikan sebelum diminta atau berikan lebih daripada yang diminta. Pokoknya melebihi ekspektasi. Pasti Anda tanya, Pak James, namanya orang, ekspektasinya berbeda-beda. Betul kan ya? Jadi sekarang kita mau bahas, apa yang menentukan ekspektasi seseorang? 1. Tingkat pendidikan. Semakin tingkat pendidikannya tinggi, semakin pengetahuannya luas. Betul? Jadi kalau pengetahuannya sudah luas segini, pengetahuan Anda begini, ya pasti dia kecewa, betul? Jadi pengetahuan Anda harus minimal seimbang dengan pengetahuan pelanggan Anda, betul kan ya? Berarti Anda harus rajin banget belajar, baca dan belajar apa yang di lingkup customer Anda, nasabah Anda. Kalau nasabah Anda pedagang, ya udah belajar tentang ya ekonomi, perdagangan, industri apa yang lagi naik, industri apa yang lebih sulit dan kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan industri-industri itu. Belajar. Oke? Supaya wawasan Anda luas. Karena tingkat pendidikan harus diimbangi. Oke ya? 1. Faktor pertama yang mempengaruhi ekspektasi seseorang adalah tingkat pendidikan. Kedua, jelas adalah tingkat ekonominya. Oke? Bukan berarti orang lebih kaya ekspektasinya berbeda. Bukan itu maksud saya. Tetapi secara umum orang yang lebih kaya kan travelingnya lebih luas. Betul kan ya? Dia lebih sering keluar kota, dia lebih sering keluar negeri. Jadi dia sudah terekspos dengan quality of service di tempat lain. Betul? Jadi orang yang sudah sering-sering keluar negeri sudah tahu, ya sudah pernah mengalami, gila servis orang kayak gini loh, servis orang kayak gini, kualitas tuh coba lihat kita dilayani seperti itu. Nah, ekspektasinya udah terlanjur tinggi, dia balik ke sini, dia balik ke Anda, tetapi patokannya udah kayak sana. Jadi dia balik udah buat kita sih oke-oke aja, tapi buat dia udah di bawah ekspektasinya, betul? Kenapa? Dia udah keliling dunia. Bukan berarti saya wajibkan Anda keliling dunia. Bagus sih kalau bisa, oke. Tapi kalau nggak bisa, at least ya nonton video-video lah. Nonton video di YouTube, cari tahu quality of service di produk-produk branded seperti apa sih. Kenapa? Karena kalau ekonominya tinggi, katakanlah dia beli tas yang bermerek, berarti dia masuk ke toko tas yang bermerek, betul? Nah, kalau dia masuk ke toko katakanlah LV atau Hermes, cara servisnya, tingkat servisnya kan berbeda, betul? Nah, dia balik ke tempat Anda, dia sudah dimanjakan kayak gitu loh. Betul kan? Jadi Anda harus mengerti exposure-nya seperti apa. Of course, yang mempengaruhi dia juga adalah kepribadiannya. Nanti kita akan bahas personality-nya. Contoh ya. Jadi, kalau customer Anda, nasabah Anda, pelanggan Anda sudah terbiasa kayak gini. 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 Pelayanannya beda semua, betul nggak sih? Oke. Sudah biasa naik pesawat beginian. Sudah biasa makan di restoran beginian. Oke. Tuh, sajiannya begini. Waiternya pakai taksido, pakai sarung tangan putih.
Dan Anda dengan segala kepolosan, dengan segala ketulusan melayani dia begini, salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Tetapi salahnya adalah dia sudah terbiasa begini. Kena begini, langsung ambruk, betul kan? But if your customer is looking at this, then you do this, you are in trouble. Betul nggak sih? Okay? Jadi agar supaya bisa buat customer happy, Anda harus mengerti apa patokannya. Dan patokannya seseorang tergantung tingkat pendidikannya, tergantung ekonominya. Karena ekonomi tertentu begini, betul kan? Oke? Ya. Nah, maafnya kita belum nyampe ke level ini. Setuju nggak sih? Kita belum nyampe. Walaupun kita belum nyampe, kita harus bawa diri seperti ini. Nggak bisa bilang karena saya belum nyampe, saya apa adanya. Oke? Dan satu hal lagi yang sangat mempengaruhi ekspektasi customer adalah sifatnya dia, kepribadiannya dia, personality-nya dia. Oke? Itu akan kita bahas di episod berikutnya, dan episod berikutnya lengkap banget. Jadi episod berikutnya Anda siap-siap catat karena banyak banget yang mau dicatat. Oke ya? Tetapi before we go there, I just want to let you know, ya, ekspektasi orang berbeda-beda. Dan kita bisa tahu ekspektasi orang kalau kita duduk diam-diam mikir aja. Orang dengan tingkat pendidikan kayak gini, pengetahuan seperti apa sih? Orang dengan ekonomi kayak gini, ekspektasinya, exposure-nya seperti apa sih? Ya, dan dilengkapi dengan episod berikutnya, Anda akan jauh lebih gampang, jauh lebih dalam, jauh lebih lengkap bisa mengerti ekspektasi pelanggan Anda, dan akibatnya jauh lebih gampang melebihi ekspektasinya. Dan kalau melebihi ekspektasinya, mereka impress, mereka wow, mereka happy. Dan di episod nomor 9, saya akan jelaskan untuk menyenangkan pelanggan. Nggak perlu canggih-canggih, nggak perlu kita wawasan luas, nggak perlu kita tahu dia ke luar negeri, nggak perlu kita mengerti tipenya. Ada hal-hal yang sederhana aja bisa bikin dia wow sampai terharu. Oke ya, itu di episod 9. Tapi jangan skip ke 9 dulu. Kita lewati episod per episod. Oke ya? Oke, so teach me. I hope this session has been useful. I'll see you in the next session. Hai Teachmate, sesi kelima, Understand Your Customer. Ini adalah modul yang salah satu yang saya suka banget dan ini sangat-sangat bermanfaat buat Anda. Bukan hanya dalam pekerjaan, tapi dalam hal membantu Anda mengerti tingkah laku, behavior, response dari orang. Bukan cuma pelanggan Anda, nasabah Anda, tapi orang secara umum. Oke, siapapun yang kita berhubungan dengan mereka, komunikasi dengan mereka mempengaruhi. Oke? Now, satu, kita mengerti. Anda bilang, wah Pak James, orang itu kan berbeda-beda. Yes, people are different. Setiap orang itu berbeda-beda. Tapi ada kalimat susulan. Kalimat susulannya adalah predictably different. Perbedaan orang itu bisa diprediksi. Oke, maksudnya secara umum sifat-sifat manusia itu bisa dikategori-kategorikan. Oke, nah karena bisa dikategori-kategorikan berdasarkan ciri-cirinya, kita akan tahu, oh orang ini tipe ini, orang ini tipe itu, orang ini tipe ini pula, gitu loh. Jadi kalau Anda bisa tahu ini, tipe itu, tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, kita akan tahu untuk tipe A bagaimana cara pendekatannya, tipe B gimana cara pendekatannya, dan akibatnya walaupun tipenya berbeda-beda, treatment kita kepada mereka sesuai dengan tipe mereka pasti tepat sasaran, pasti lebih chemistry, pasti lebih cocok, pasti lebih berkenan. They will like you because you communicate with them, you deal with them according to their style. Oke, ya. Jadi di episod ini saya akan jelaskan 7 tipe. Oke, 7, catat dulu 7 tipe ini ya. Saya akan jelaskan dengan secepat-cepat mungkin, ya, secepat-cepat mungkin karena waktunya terbatas. 10 menit ngomongin 7 tipe. Gimana caranya gua nggak tahu. Oke ya, yuk kita mulai. Tipe penggerak, guys, tipe penggerak. Oke.
Tipe penggerak itu dari namanya ada ciri-cirinya adalah dia penggerak. Dia nggak bisa duduk diam, orangnya aktif, oke? Dan dia suka sekali senyum, ramah, ya sapa orang gitu loh. Jadi kalau dia masuk ke ruangan, sini, apa kabar? Pagi. Bajunya keren loh, bagus ya, keren ya, sukses ya. Itu ramah, oke? Kalau Anda pergi ke tempat nasabah Anda, pelanggan Anda, ya, tipe ramah itu adalah janjinya jam 10, dia keluarnya jam 10.15, jam 10.20 karena dia ada rapat, misalnya rapatnya baru selesai. Dia keluar, dia ada, pagi. Sorry. Saya telat ya, ada rapat ya. Ya, masuk. Duduk. Minum ya, minum. Itu tipe ramah. Tipe ramah itu keluar, sapa kita, friendly, nggak enak hati. Dia biar kita tunggu dan dia kata-katanya cenderung diulang-ulang. Ya, masuk. Duduk. Minum. Dan kalau dia minum, ya. Oh, ya. Itu tipe penggerak. Kenal kan orang kayak gitu? Silakan catat. Siapa yang Anda kenal yang tipe penggerak? Orang kayak gitu gampang. Friendly. Dia mau ciptakan suasana yang menyenangkan. Oke, tipe penggerak. Tipe kedua. Nah, kalau tipe penggerak Anda ketemu. Pak Johan, apa kabar? Sip, bagus. Wih, keren loh. Hari ini cuacanya bagus ya. Yang dikeluar dari mulut dia positif. Kalau Anda ketemu dengan tipe, selamat pagi Ibu Susan, apa kabar? Lu jangan bilang apa kabar deh, gue lagi pusing. Pekerjaannya nggak selesai. Aduh, barusan laporan ini pula tambah. Aduh, supplier nggak datang, AC lagi rusak, sana lagi marah-marah. Aduh, stres banget dah. Itu tipe peresah. Tipe peresah kalau buka mulut yang ada keluhan. Oke, inilah nggak beres lah, itu nggak beres lah. Dan ujung-ujung kalimatnya adalah saya lagi stres. Dia nggak bilang ini, dia nggak salahin loh. Dia bilang karena ini, akibatnya saya lagi stres. Oke, satu. Saya lagi stres, saya lagi pusing, saya lagi banyak kerjaan. Aduh, nggak kelar-kelar. Itu banyak keluhan. Dan tipe peresah itu biasanya pasti ada keluhan sakit. Lagi sakit kepala lah, lagi migran gue tumbuh lah, lehernya pegel lah, oke ya, pundaknya sakit lah, mahnya kambuh lah, ada aja. Oke, buka lacinya, obat semua. Oke, itu tipe peresah. Oke ya. Nah, tipe peresah Anda nggak boleh ceria. Halo Bu, apa kabar? Kalau lagi pusing, tenang aja Bu, badai pasti berlalu. Nggak boleh. Waduh Bu, sakit kepala ya. Hati-hati loh Bu. Sudah periksa dokter belum? Sudah makan obat belum? Yang gitu-gituan. Oke, jangan bilang baper. Nggak boleh. Oke ya. Politikus. Bukan berarti dia seorang politisi. Tapi julukannya. Kenapa? Woi, Anda kenal lah. Oke, masuk ke ruangan, ya, bisa saya bantu. Anda masuk ke ruangan, pernah nggak Anda masuk ke ruangan nasabah? Suasananya mencekam, pernah nggak? Masuk, sunyi senyap, kayak leher kita mau digolok, betul kan ya? Oke, masuknya poster-poster, dia sama pejabat-pejabat, sertifikatnya, ijazahnya, plakatnya, namanya gede-gede di meja, betul ya? Mejanya gede-gede kayu jati, bangkunya tinggi-tinggi kursinya. Kita duduk kursi kayak playgroup. Pernah nggak itu? Itu politikus. Dia selalu betul, kita selalu salah. Dia tahu segalanya, kita nggak ngerti apa-apa. Oke? Dia paling pintar, kita paling bego. Tahu ya? Ada ya? Oke. Tipe artis, tipe seniman, pendiam. Kasih dia. Itu pendiam. Oke? Nggak banyak ngomong. Tipe insinyur. Tipe insinyur itu adalah orang yang detail. Semua harus proses. Semua harus step by step. Apa yang Anda sampaikan kepada dia harus disertakan dengan bukti, data, sertifikat, research. Gitu. Itu baru meyakinkan. Dia nggak bisa, dia nggak suka dengan orang yang cuap-cuap doang. Ngomong terus, nggak ada dasar, nggak ada bukti, disorganized. Dia nggak suka. Oke, itu insinyur. Hustler, penggiat. Penggiat itu mutu nggak penting, yang penting diskon. Oke, mutu nggak penting, yang penting diskon. Semua yang dia pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki bermerek, tapi merek KW4 gitu loh. Oke, yang penting murah, nggak kelihatan, nggak kelihatan KW, gitu aja. Oke ya. Dan ketujuh, normal. Normal itu adalah orang yang berusaha nggak menyolok, nggak berusaha nggak mencolok. Dia berusaha nge-blend in, pakaiannya blend in, kata-katanya blend in. 7 tipe. Oke, teachmate. Kalau Anda mau belajar ini, silakan Anda cari namanya Selling with Empathy. Selling with Empathy, oke. Saya ada rekamannya. Anda bisa DM ke saya kasih tahu bagaimana dapat rekamannya, oke. Tetapi sebagai orang yang berhubungan dengan orang lain, Anda wajib tahu 7 tipe ini. Karena 7 tipe ini sangat mempengaruhi behaviornya mereka, communication style mereka, ekspektasi mereka.
Oke, sesuatu yang Anda lakukan cocok untuk penggerak, belum tentu cocok untuk politikus. Cocok untuk penggerak, penggerak suka, politikus gak suka. Cocok untuk penggerak, peresah menolak, insinyur menolak. Sesuatu yang cocok buat insinyur, penggerak bilang, aduh bosan banget dah. Gitu loh. Oke, jadi Anda pun salah satu antara 7 tipe ini. Saya adalah salah satu antara 7 tipe ini. Oke, nah bagaimana kalau Anda adalah penggerak, lawan bicara Anda adalah politikus? Secara alamiah mismatch, betul? Nah, dengan mengerti ini, saya tahu saya penggerak, beliau ini tipe politikus. Jadi kalau apa adanya pasti mismatch. Maka karena saya mengerti selling with empathy ini, saya akan ubah gaya komunikasi saya menjadi gaya komunikasi politikus. Yang saya lakukan adalah gaya politikus. Sehingga walaupun saya adalah penggerak, cara komunikasi saya adalah gayanya tipe politikus, dia cocok sama saya. Saya tidak suruh Anda ubah sifat. Saya suruh Anda ubah gaya komunikasi sesuai dengan lawan bicara Anda. Gitu aja. Saya penggerak. Kalau saya ketemu dengan tipe peresah, saya akan ubah gaya komunikasi saya yang cocok dengan tipe peresah. Oke, bagaimana saya ubah komunikasi saya? Hanya dengan 2 cara. Satu, saya mengerti dia tipe apa dari ciri-cirinya. Dan kedua, saya tahu untuk masing-masing tipe gaya komunikasinya seperti apa. Gaya penyampaiannya seperti apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, apa yang dia expect, apa yang dia tidak expect. Saya tahu semua. So, as a person communicating with other people, if you want to give service excellence, you must understand their personality. And these are the 7 types, okay? Know them, familiarize them, and take action on them. I promise you, your communication style will improve. More and more people will like you. Hai Teachmates, pernahkah Anda alami satu peristiwa yang aneh ini? Anda sudah ramah sama orang, Anda sudah komunikasi sesuai dengan tipenya, Anda sudah melayani dia sebaik mungkin, tetap aja dia marah-marah. Tetap aja dia ngambek, tetap aja dia tidak mau ampunin kita, seolah-olah kita yang salah. Padahal ketemu juga belum, betul ya? Pertama kali ketemu, salah apa? Kok saya dilampiaskan marah-marah? Nah, kalau itu terjadi kepada Anda harus mengerti sesuatu yang namanya moments of truth. Moments of truth, oke? Apa itu moments of truth? Saya akan kasih Anda definisi resmi dulu, baru nanti saya terjemahkan dalam bahasa manusia yang kita bisa mengerti. Ya, ini dari buku ini, oke? Moments of truth is the point of contact that your customer has with you and your company. Oke? Contoh, pelanggan ada sesuatu yang dia mau tanya, dia telepon ke perusahaan Anda. Dan perusahaan Anda saking besarnya, sehingga dia telepon, dia terima rekaman. Terima kasih Anda sudah telepon. Semua operator kami sedang sibuk. Silakan hold. Dia tunggu dengan lagu lagi, ya, lilin-lilin kecil. Okey, ya. Terus dia tunggu. Terima kasih Anda sudah menunggu. Semua operator kami sedang sibuk. Untuk bicara sama, untuk dapat tahu ini pencet 1, untuk itu pencet 2, untuk itu pencet 3, untuk itu pencet 4, untuk ini pencet 5, ya. Untuk tunggu lagi pencet 0. Okey, dia pencet 0, ya. Nah, tunggu lagi lilin-lilin kecil, lilin-lilin tambah kecil, dia pencet lagi. Terima kasih. Semua operator kami sedang sibuk. Udah dah, teng. Okey? Tapi karena penting, dia telepon lagi. Terima kasih, semua operator kami sedang sibuk. Pencet 1 untuk dengar lilin-lilin kecil, pencet 2 untuk lilin-lilin gede, okey, dan sebagainya, okey ya. Nah, akhirnya dengan segala perjuangan, nasi gorengnya pun sudah habis. Giliran Anda, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Lu dicekek nggak? Pasti dicekek, betul kan? Salah Anda bukan? Bukan. Akhirnya, ini pada tidur semua. Gila, gue salah apa? Betul kan? Ayo, Anda salah nggak? Anda nggak salah. Anda ramah. Anda sopan. Kok Anda yang omelin? Anda yang diomelin? Karena moments of truth-nya Anda. Perusahaan Anda. Mau bicara aja prosesnya itu bukan cuma tidak menyenangkan. Bikin orang dari senang jadi kesal gitu.
Nah, jadi moments of truth ini sangat-sangat perlu diperhatikan. Kalau moments of truth-nya jelek berturut-turut, kasihan orang ujung tombak. Senyum pun ditonjok. Betul kan? Dan kita ini yang angkat telepon, kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu, kita taunya lampu kedip, kita angkat telepon, betul? Mana kita tahu manusia ini udah tunggu 30 menit. Kita nggak tahu. Kita selamat pagi diomelin. Betul kan? Nah, jadi kalau Anda cek, kenapa sih kita seramah-ramahnya diomelin? Coba praktekkan, coba perhatikan moments of truth-nya ada di perusahaan. Bagaimana cara memperhatikan? Anda jadilah pelanggan. Telepon perusahaan Anda sekali-sekali. Kalau Anda telepon perusahaan Anda sekali-sekali, Anda ada jengkel. Berarti moments of truth Anda parah. Oke, moments of truth-nya parah. Bisa terima? Maka dari itu perusahaan kadang-kadang bagus banget tapi sepi order. Kenapa? Karena moments of truth-nya parah. Contoh, sekarang kita resepsionis nih, kita CS nih di bank, oke? Ya, customer marah-marah. Kenapa customer marah? Karena macet dari lampu merah sampai ke bank Anda. Terus sudah mau balik arah, balik arahnya ditutup. Dia dibuang sampai ke jauh pasar. Putar balik lagi, betul? Putar balik pintu pertama kelewatan pintu kedua. Pintu kedua pula nggak bisa masuk. Muter lagi lewat pasar lagi. Sampai dia depan kantor Anda, dia turun dari mobil. Dia udah berasap. Betul kan? Dan selamat pagi Pak, Anda bisa bantu. Udah bagus, lu nggak ditonjok. Betul kan? Kenapa? Moments of truth Anda parah. Oke? Ayo. Jadi, service is not only smiles. Service is not only ramah. Service is system. Watch your system. Oke? Memang ya, ini bukan arena Anda. Memang ini adalah tanggung jawab atasan Anda, tanggung jawab manajemen Anda. Betul? Tapi kalau Anda rasa kita lakukan sebaik mungkin pun, customer marah-marah dan sering kita nggak tahu kenapa dia marah-marah, bukan salah kita pun dimarah-marah, itu udah tanda-tanda jelas bahwa moments of truth Anda perlu dipelajari. Dan kalau Anda sebagai orang ujung tombak yang tanpa salah diomelin, Anda harus lapor ke manajemen supaya ini segera diperbaiki. Kalau tidak, Anda kehilangan customer, Anda kehilangan repeat order. Boro-boro dapat referensi. Betul? Karena moments of truth yang menyenangkan mengundang customer balik. Moments of truth yang menyebalkan mengusir pelanggan. Tanpa salah Anda. Okay? So, teachmates, this is something that you really need to understand. And this is something that you really need to look into, and this is something that you really need to tell your management. Ya, moments of truth. Walaupun bukan kita yang praktekin, tetapi sangat berdampak ke kita. Right? So, I hope you've understood moments of truth, karena ini prinsip yang sangat-sangat penting dalam bisnis. Jika Anda harapkan potential value, repeat order, dan pulling value. Okay? So, in the next episode, kita akan bahas ya bagaimana perannya antara external customer dan ada yang namanya internal customer. Apa itu internal customer? Internal customer itu juga bagian dari moments of truth. Dan ini perlu diperhatikan banget. Kalau enggak, kantor Anda kayak medan perang. Oke ya, so kita akan bahas sesi ke-7. Segera, jangan ke toilet, kita langsung lanjut. Hai Teachmate, welcome back session number 7. Ya, ini menarik sekali. Ini kita bicara soal internal customer maupun external customer. Saya yakin sebagian Anda sudah mengerti ya. Tetapi just in case saya review kembali, oke? Dan saya akan kasih satu contoh yang generik. Saya akan kasih contoh generik. Contoh bengkel otomotif. Oke, katakanlah nama bengkelnya adalah bengkel cepat dan tepat. Oke, dan Anda adalah pelanggan, tuh Anda adalah pelanggan, dan Anda adalah orang yang membawa mobil Anda untuk direparasi.
Oke, jadi kalau kita ke sebuah bengkel dan bengkelnya cukup bona fide, ya, kita akan disambut bukan oleh si montir, tetapi oleh seseorang yang namanya service advisor. Oke, service advisor itulah yang sambut kita. Selamat pagi Pak, ada bisa saya bantu? Apa keluhan soal mobilnya dan Anda cerita, Pak, nggak tahu kenapa setiap kali saya belok kiri mobilnya ada bunyi ketak gitu loh Pak, nggak tahu kenapa, oke ya. Dan dia bilang, oke Pak, yuk. Dan yuk kita naik mobil, dan dia naik mobil, Anda setir mobil keliling kompleksnya mungkin ya, dan Anda belok kiri, tuh kan Pak bunyinya ketak. Oh iya, dapat ya. Oke, kembali ke workshopnya dan Anda tanya dia, apa masalahnya? Dia bilang mungkin berkaitan dengan lahir Anda, lahir kiri kali ya. Oh ya, lahir kiri ya. Jadi gimana Pak? Kami berusaha akalin dulu ya, karena kalau mau ganti baru mahal. Oh ya, kalau mau ganti baru berapa? Satu aja bisa 12 juta. Buset Pak. Jadi kalau mau betulin berapa? Ya 3 juta, 4 juta lah. Oke lah Bapak, tolong akalin aja Pak ya. Kalau bisa direparasi supaya nggak perlu beli ya Pak ya. Oke siap, kami lakukan sebaik mungkin. Oke. Dan Anda tanya dia, Pak ini kira-kira kapan bisa selesai? Hari ini hari Kamis, kayaknya Jumat sore lah, besok sore lah sudah bisa selesai. Anda bilang, Pak tolong ya besok sore selesai, karena hari Kamis saya harus sama keluarga saya naik berlibur Pak. Ya liburan ya, kita mau keluar kota, mau liburan. Oh ya, jadi Jumat sore bisa ya, Jumat malam? Udah, pasti bisa. Oke, pasti bisa. Oke, Anda tinggalkan mobilnya. Oke, service advisor tugaskan ke montirnya dong. Oke, mobil ini diperiksa. Curiganya lahir kiri. Kalau bisa diperbaiki, kalau nggak bisa laporin. Oke ya. Bisa perbaiki atau tidak bisa perbaiki, kasih tahu saya supaya saya bisa lapor ke pelanggan. Oke, siap. Oke. Montir dongkrak mobilnya, lihat. Waduh, lahir kirinya udah hancur, nggak ketolong. Oke, jadi dia lapor ke service advisor. Pak, ini nggak bisa Pak, harus dibeli Pak, harus diganti. Oke, service advisor telepon pelanggan. Pak, harus diganti. Gimana? Apa boleh buat? Ganti deh. Pelanggan bilang ke service advisor, ganti. Service advisor bilang ke montir, ganti. Oke ya. Nah, montir pula kontak spare part dong. Minta lahir kiri dong. Mobil ini model tahun ini. Oh ya, ntar saya cari ya. Cepetan loh. Iya. Oke, dia tunggu. Montir tunggu sambil dia kerjakan mobil yang lain ya. Tunggu. Kok si bagian spare part nggak kabarin. Jadi dia kontak spare part. Mana lahir kirinya? Udah 3 jam belum datang. Oh, sorry. Saya cek ternyata di bagian saya nggak ada. Ih, ngomong kayak dari tadi. Saya lagi sibuk, bukan kamu yang satu yang minta. Yang banyak lah minta lagi. Jadi nggak ada. Jadi gimana? Nanti saya cek gudang. Cek gudang ya. Iya, cepetan loh. Iya, si spare part cek gudang. Montir tunggu 3 jam lagi nggak datang. Montir tanya ke spare part, mana? Gua juga tadi udah telepon gudang belum lapor. Tanya dia dong. Oke, dia spare part tanya gudang, mana barangnya? Gudang bilang nggak ada barang. Kenapa nggak ngomong? Gua lagi sibuk. Ya udah, oke ya. Jadi gimana? Nanti saya pesan ke purchasing. Ya sudah, pesan ke purchasing. Gudang pesan ke purchasing. Purchasing lahir kiri, tolong beli ya. Oh ya, udah. Oke, purchasing telepon supplier. Supplier lagi sibuk. Nomor yang Anda telepon sedang sibuk. Terus ada orangnya lagi makan. Ya udah, habis makan siang bubar. Oke ya. Setelah makan siang, jam 2, gudang telepon purchasing. Udah pesan belum? Belum. Kenapa belum? Gua juga baru pulang makan. Tenang aja. Telepon supplier. Akhirnya jam 3 berhasil telepon supplier. Saya mau lahir kiri ada nggak? Ada dong, namanya supplier. Tolong kirim ya. Oke, supplier udah mau kirim. Si supplier cek sebelum ACC surat jalan dari suppliernya nahan. Bagian accounting tanya, ini mau dikirim kemana? Mau dikirim ke bengkel cepat dan tepat. Nggak boleh kirim. Kenapa? Invoice 3 bulan yang lalu aja belum lunas. Lu mau kirim barang lagi? Tunggu, tahan sampai kapan? Invoice itu 3 bulan yang lalu dilunasin dulu. Purchasing tunggu. Kenapa barang belum datang? Sudah 3 jam belum datang. Habis tahan invoice. Kenapa? Karena accounting bilang tahan. Jadi gimana? Gua nggak tahu dah. Pokoknya barang sudah jadi, surat udah tinggal jalan. Ya, accounting lu urusin dah sama accounting gua. Purchasing pula telepon accounting. Halo accounting, tolong dong supplier dibayarin supaya barang bisa turun. Accounting bilang bukan gua nggak bawa bahaya, babe tanda tangan, babe lagi libur 2 minggu. Jadi gimana? Tunggu dulu dah. Oke ya. Accounting bilang ke purchasing, tunggu.
Purchasing bilang ke gudang, tunggu. Gudang bilang ke spare part, tunggu. Spare part bilang ke montir, tunggu. Montir bilang kepala bengkel, tunggu. Kepala bengkel bilang ke service advisor, tunggu. Service advisor bilang ke customer, tunggu. Service advisor mati setiap hari. Betul kan? Ayo. Salah siapa sih? Salah service advisor? Enggak. Salah montir? Enggak. Salah gudang? Enggak. Salah purchasing? Enggak. Salah accounting? Enggak. Yang salah siapa? Enggak ada yang salah. Akibatnya, ujung tombak mati setiap hari. Ayo. Apakah itu terjadi? Kenapa? Karena di perusahaan Anda memang ada dua macam pelanggan. External dan internal. External pelanggan adalah orang dari luar perusahaan kita yang kasih order ke kita. Internal pelanggan adalah orang-orang di dalam perusahaan. Kalau Anda tanya kepada purchasing, siapa itu gudang? Purchasing akan bilang rekan. Gudang kita tanya ke gudang, siapa itu spare part? Gudang akan bilang rekan. Tanya ke spare part, siapa itu montir? Rekan. Semua bilang rekan. Dan karena rekan bisa cincai, bisa santai. Betul kan ya? Namanya juga rekan. Nah, semua anggap rekan, maka semua santai-santai. Si service advisor tidak bisa dan tidak boleh anggap pelanggan sebagai rekan. Jadi gimana? Nah, harus disadari buat si accounting, si purchasing adalah internal customer. Maka si accounting harus melayani si purchasing dengan serius dan sungguh-sungguh, betul? Si purchasing harus melayani permintaan dari si gudang dengan serius dan sungguh-sungguh dan secara profesional, betul kan ya? Oke, jadi ada batas waktunya. Pesan sesuatu, minta sesuatu dalam sekian jam harus dikirimkan. Harus ada batas waktu, harus ada standar pelayanan dong. Antara purchasing ke gudang, dari gudang ke spare part harus ada standar pelayanan dong. Dari spare part ke montir harus ada standar pelayanan dong. Betul kan ya? Jadi bukan standar pelayanan kita ke pelanggan saja. Konyol, kita sama pelanggan ada standar pelayanan. Kalau di dalam nggak ada standar pelayanan, yang ujung tombak mati setiap hari. Oke, jadi kalau Anda mewujudkan servis yang excellent kepada pelanggan eksternal Anda, ngomong kosong kalau di dalam perusahaan nggak ada service excellence antara rekan. So, we all know who your external customers is. But do you know? Do your colleagues know? Do the support team know? Do the office know who the internal customers are? Dan yang lebih konyol, lebih gila adalah ini. Gudang contact purchasing. Dalam konteks ini, gudang adalah internal customer-nya purchasing, betul? Sehingga mestinya purchasing melayani gudang sesuai dengan standar pelayanan dan melayani gudang secara profesional, betul? Tetapi sering yang terjadi, si gudang itu di wilayah tempat jangkauan jin buang anak. Okay? Si purchasing di kantor pusat. Si gudang boro-boro ada AC, ada kipas angin aja udah bagus. Si purchasing di Menara Gading dengan segala fasilitas. Si gudang SMA pun nggak lulus, si purchasing S1. Maka si purchasing meremehin si gudang, betul? Si purchasing anggap gudang kecil, betul? Maka permintaan gudang dicuekin, betul? Padahal kita nggak lihat lu duduk di mana, kantornya di mana, AC-nya di mana, sarjana setumpuk di mana, nggak ada urusan. Yang penting Anda tahu siapa internal customer Anda. Dia bisa lulusan SMA, dia bisa di gudang, di tepi pinggir, nggak ada AC, bodo amat. Yang penting dia internal customer Anda. Anda dengan sarjana pun layani dia. Ngomong sih gampang, praktek setengah mati. Oke, jadi Anda mau tanya sekarang, service excellence itu pakai senyum, pakai ramah, melampaui ekspektasi, atau lebih penting internal customer-nya diberesin dulu. So, two things. Number one, your moments of truth. Your internal customers. If you do those well,
Hanya dengan itu, dalamnya sudah beres, baru kita secara luar bisa melayani dengan baik, betul? Kalau nggak kita bonyok setiap hari. Oke, so hari ini saya harap Anda dengar rekaman ini, Anda dengar penjelasan ini, Anda gregetan dengan support team. Sehingga Anda ajak mereka kerjasama. Tingkatkan pelayanan internal. Barulah kita bahas external service. Betul kan ya? Oke, so catat, komunikasi in the next meeting, sampaikan. Kalau mereka nggak ngerti, semua didaftarkan ikut modul ini. Ya, supaya bertobat bareng. Oke ya, I'll see you in the next session. Hi Teachmate. Welcome to session number 8. Saya berharap sesi sebelumnya Anda tambah jelas, tambah sadar, tambah mengerti, tambah gregetan, tambah panas, tambah segalanya deh. Oke ya. Sekarang di sesi ke-8 kita akan bahas bagaimana caranya peran dari back office staff atau support staff ya. Ini saya titip pesan kepada Anda supaya Anda bisa sampaikan kepada rekan-rekan karena keyakinan saya, my belief ya, is that kalau kita mau service yang excellent ya, of course kita ini ujung tombak harus ramah, harus sopan, harus melebihi ekspektasi pelanggan, harus buat dia happy dan sebagainya. Namun Anda dan saya tahu 50% dari kemampuan kita justru datang dari support yang kita dapat dari rekan-rekan. Betul ya? Striker nggak mungkin bisa cetak gol kalau gelandang tidak supply bola ke dia. Betul kan? Striker tidak mungkin. Pernah nggak Anda lihat? Karena gelandangnya saking parahnya, seorang Cristiano Ronaldo berdiri di depan lapangan sendirian nggak dapat bola. Betul kan? Kenapa? Karena gelandangnya payah. Tapi kalau gelandangnya bagus, dari samping pun kita bisa serang. Ya kan? Jadi itulah peran dari support staff. Nah, berikutnya saya akan kasih Anda 2 gambar dan silakan Anda pilih mana gambar yang bagus, mana gambar yang benar, ya, mana gambar yang giginya bisa berfungsi. Satu gambar ini gambar pertama. Banyak sekali gigi-gigi yang ada, gears yang ada. Kedua adalah gambar ini. Oke, ini adalah gambar pertama, ini adalah gambar kedua. Silakan teman-teman Anda pilih antara gambar pertama dan gambar kedua, mana yang benar, mana yang akan berfungsi. Apakah gambar pertama atau gambar kedua? Udah pasti gambar pertama giginya tidak berfungsi, gambar kedua giginya berfungsi. Betul ya? Kenapa kita pilih gambar kedua? Karena Anda dan saya tahu agar supaya gearsnya bisa berfungsi, giginya harus overlap, betul? Harus masuk, betul? Harus masuk nih. Ya, harus ada saling berkaitan, betul? Nah, kalau di gambar pertama, ya istilahnya lulu gua gitu kan ya. Ya, nggak ada hubungan. Silo banget gitu loh. Saya kerjakan urusan saya, nggak mau tahu urusan Anda. Anda kerjakan urusan Anda, nggak mau tahu urusan saya. Betul kan ya? Ya, semata-mata ini benar kan? Nggak kepoin urusan orang lain, betul? Iya, kalau Anda sama tetangga. Nggak kepoin urusan tetangga. Tapi kalau kita kerja sebagai satu tim, mana bisa gua nggak mau tahu urusan lo. Betul kan? Kita harus saling berkaitan. Oke? So, agar supaya bisa ada internal service excellence antara rekan-rekan, kita ini harus lihat beyond pekerjaan kita. Kita harus lihat kiri dan kanan, depan dan belakang. Karena setiap gerakan kita itu pengaruh ke kinerja rekan kita. Kalau kita telat dalam pemesanan, montir nggak bisa kerja. Betul kan? Kalau kita telat menyampaikan sesuatu, pekerjaannya tertunda. Kalau kita kerjanya asal-asalan, dia dapat data yang salah, akibatnya merembet salah semua. Betul kan ya? Jadi, tindakan setiap orang itu berdampak luas. So, you've got to see beyond. Saya suka satu gambar ini. Oke? Si pelari ini, ya pelari estafet, dia serahkan tongkat estafetnya kepada rekan pelari berikut. Oke? Oke kan? Tapi coba kalau yang dia serahkan, itu bukan tongkat estafet tapi dinamit. Coba lihat yang dia serahkan. Itu dinamit. Itu dia membahayakan rekannya, betul?
Rekannya lari dengan sungguh-sungguh, separuh jalan meledak mati, betul nggak sih? Jadi itulah peran dari back office. Itulah peran dari support. Kadang-kadang tanpa bermaksud, tanpa sengaja, teman-teman back office memberikan dinamit kepada rekan lain. Data yang gak akurat, data yang telat, data yang asal-asalan, informasi yang gak jelas. Itu buat rekan kita salah, betul. Buat rekan kita diomelin orang, betul kan? Yes. Dan kadang-kadang dinamit yang diberikan bukan dalam bentuk pekerjaan, tetapi dinamit yang diberikan dalam bentuk perkataan yang melukai orang. Betul kan? Alah, jalan terus, keluar ketemu orang, entertain melulu, hasil nggak kelihatan. Buset, sakit nggak kalimat kayak gitu? Tapi orang kerja setengah mati, gila, lu satu kalimat kayak gini, you mau nggak? Betul kan? Jadi hati-hati apa yang Anda berikan kepada rekan lain. Internal customers itu penting banget loh. Oke ya. So tugas Anda, the role of the support staff, the role of the back office staff is to make the next process easier. Tugas Anda adalah mempermudahkan. Tugas Anda adalah memperlancarkan tugas rekan Anda. Kalau semua rekan punya tujuan mempermudahkan, memperlancarkan tugas rekan, mesin ini jalannya jauh lebih mulus. Mesin ini jalannya lebih cepat. Betul kan? Tapi kalau semua suka-suka kita, saya nggak mau tahu, bukan urusan saya, sehebat apapun, giginya macet. Oke? So simple. Apa peran dari support staff? Apa peran dari back office staff? Hanya satu. Mempermudahkan, memperlancarkan tugas rekan. That's it. Oke? Jadi ini bisa jadi bahan diskusi untuk weekly briefing Anda, weekly meeting di tim Anda. Jadilah ini sebagai tema 1 bulan ke depan. Apa yang harus kita lakukan setiap hari, perhatikan setiap hari. Bukan urusan pekerjaan kita saja, tetapi lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Apa yang bisa saya lakukan untuk mempermudahkan dan memperlancarkan tugas mereka. Pasti timnya jauh lebih kompak, timnya pasti jauh lebih menyenangkan, dan timnya pasti lebih banyak bersukacita. Karena Anda mulai memperhatikan orang lain. I'll see you in the next session. Hai Teachmate, ini adalah sesi ke-9, sesi terakhir, dan saya mau berikan Anda sesuatu yang sangat menyenangkan. Pasti bukan hanya buat muka Anda senyum, buat hati Anda senyum. Oke, dan topik kita hari ini adalah Magic Moments in Service. Momen-momen yang simple dan sesuai dengan janji saya. Nggak perlu sistem, nggak perlu moments of truth, nggak perlu internal external customer dan sebagainya. Hanya sentuhan-sentuhan kecil dan sederhana yang bisa buat customer wow. Maka wow, moments in service. Oke? Dan ini bukan teori. Ini benar-benar saya yang rasakan. Saya yang alami, maka saya cerita kepada Anda. Oke ya? Contohnya umum, tapi Anda dapat inti dari contohnya, Anda dapat insight dari contohnya, dan Anda praktekkan dalam pekerjaan Anda sehari-hari. Ya, oke? Karena ini bukan hanya berguna buat pelanggan Anda, juga berguna buat Anda. Ini sebuah kisah nyata. Banyak tahun yang lalu, many years ago, ya saya sama istri saya lagi holiday di Tokyo, ya di Ginza, dan kami berbelanja, belanja shopping, ya. Dan saya pergi ke toko mainan, ya, dan saya beli mainan buat anak saya. Anak saya waktu itu masih kecil. Saya di kasir, sudah bayar, dan dia sudah bungkus mainannya masuk ke kantong plastik itu, dan saya angkat. Ya, saya angkat kantong plastiknya, dan waduh, begitu saya angkat, sakit tangan saya. Kenapa sakit? Saya gambarkan ya. Karena kantong plastiknya, ini adalah kantong plastik yang biru tadi itu, ya. Dan gagangnya seperti ini, ya. Dan Anda tahu kan, kadang-kadang kantong plastiknya gagang sini bergerigi, betul? Bergerigi, ya. Nah, karena benda yang saya beli buat anak saya, bendanya berat. Karena benda berat kan daya dorongnya ke bawah, betul? Dan saya angkat.
otomatis sini sakit dong. Ya, sini sakit. Jadi, ya ini di kasir ya. Saya angkat, saya bilang, ouch, pain. Gitu aja kan, dia orang Jepang. Saya nggak bisa bahasa Jepang. Saya, ouch, pain. Oh, dia dengar. Oh, pain. Oh, ya, dia pakai bahasa Jepang lah. Dia minta saya kantong plastik itu kembali. Saya kasih lagi kantong plastik kembali. Dia bawa kantong plastik itu, bawa ke belakang. Di belakang kasirnya. Oke, saya nggak tahu apa yang dia lakukan. Setelah 3-4-5 menit, dia bawa kembali kantong plastiknya. Dan teman-teman, di sini dia bungkus sponge. Dia bungkus busa. Dan dia berikan kepada saya lagi. Dia bilang, no pain. Keren nggak? Ini bukti nyata. Saya enlarge gambarnya ya. Tuh, di tangan saya coba lihat. Di kanan saya ada busa, betul? Tuh, dibungkus. Dan dia bilang, sponge for your plastic bag, sir. No pain. Saya terkesan loh. Jujur, saya terkesan. Oke? Bisa kan dia bilang, sorry. Betul? Bisa dia bilang, sorry. Memang dari sononya udah begitu. Habis purchasing pesan yang ginian sih. Betul kan? Bisa dia bilang, sorry, be careful, have a nice day. Betul? Tapi enggak loh. Satu kali, saya nggak mengeluh, saya nggak suruh. Boleh nggak tolong dibungkuskan? Enggak. Dia dengar aja, ouch. Dia tarik balik, dia bungkus sponge. Yuk kita bahas yuk. 1, dia bungkus sponge sebelum disuruh. Apakah itu memenuhi syarat? Service excellence? Lakukan sebelum disuruh? Dia lakukan sponge itu melebihi ekspektasi saya. Betul? Dan dia lakukan atas inisiatif sendiri. Keren nggak? Keren kan? Perlu nggak moments of truth? Enggak sih. Perlu nggak internal customer ikut campur? Enggak perlu sih. Yang penting mau tahu dan mau bertindak. Dan dia adalah kasir, bukan supervisor. Saya mau tanya, berapa banyak kasir mau pikirin urusan saya adalah kasir, terima pembayaran, cetak struk. Betul kan? Dia bisa tinggalkan arena tugasnya, cari orang, suruh orang bungkusin. Tahu nggak siapa yang dia suruh? Kasir suruh supervisor bungkus sponge. Dan supervisor bungkus sponge. Itu kerjasamanya Edan gitu. Kerjasamanya Edan. Oke? Supervisor pasti pengalamannya, jabatannya, tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada kasir. Tetapi dia tahu kasir itu internal service-nya dia. Keren nggak? Wow. Oke, 1, belum selesai. Kan ada 2 kantong tuh. Oke, ya. Terus kami lanjut lagi. Istri saya belanja di Burberry. Oke. Belanjalah tas. Ya, beli tas. Oke, beli tas ini. Ya, tas. Nah, tas itu kan dimasukin kantong. Itu kantong Burberry tuh. Kantong kertas. Kantong kertas. Pas sudah bayar, tasnya masuk ke kantong kertas itu, mulai gerimis. Ini kisah nyata nih, sungguh-sungguh kisah nyata. Mulai gerimis dan istri saya bilang, wah, Ren. Hanya bilang, wah, Ren. Saya di samping dia, Dia bilang, wah, Ren. Dan istri saya pakai bahasa Indonesia, hujan loh gimana ya? Oke. Dan kasirnya, sekali lagi kasir, tapi di toko sebelah. Oke. Dia lihat, wah, Ren. Dan dia lihat ke kantong kertasnya. Dia tarik balik kantong kertasnya. Dan teman-teman lihat. Dia bungkus kantong kertasnya dengan plastik. Dan dia bilang, now okay. Gila nggak? Oke? Belum pernah saya lihat kantong Burberry ada di laminate plastik. Kecuali di Tokyo. Keren kan? Kenapa? Satu bilang, aw, dikasih sponge. Satu bilang, Ren, dikasih plastik. 2 toko bersebelahan. Beda perusahaan, beda merek, beda budaya. Tetapi servisnya sama-sama excellent. Ajaib kan? Apakah perlu sistem? Nggak perlu sih. Apakah perlu moments of truth? Nggak perlu sih. Yang diperlukan perhatian dan hati mau tahu. Kalau hati mau tahu, banyak urusan selesai. Betul kan? Alright. So that is example of service excellence. Service excellence can be big. Service excellence can be small. And the big, we let the company do. The small, you do every day. And what's the reward?
The reward is when you see your customers smile and they say thank you. They are happy. I promise you, they will come back and buy from you. And they tell their friends, just like I'm telling you the story of that. Dan cerita itu saya sudah ceritakan selama 10 tahun. Ribuan orang sudah dengar cerita itu. Dan tahu nggak ajaibnya apa? Sekali-sekali, setahun 2-3 kali, ada orang SMS ke saya dulu, nge-tweet ke saya dulu, Pak, saya mampir ke toko yang Bapak cerita kemarin. Saya kasih cerita, orang ini, orang Indonesia, pergi ke Tokyo, penasaran, masuk ke toko itu. Beli. Dan dia bilang, Pak, benar loh Pak, servisnya gila. Tuh kan, saya suruh dia beli nggak? Enggak, saya hanya cerita kebahagiaan saya, itu orang pergi loh. Betul kan? Dan saya nggak akan cerita kalau tidak mengwowkan saya, betul? Jadi kalau Anda mau customer ajak orang, Anda harus bikin dia wow. Dan wow itu sekali lagi, nggak perlu yang berlebihan, yang gini-gini aja. Ironisnya, yang gini aja lu nggak mau, apalagi yang gede-gede, bohong dah. Okay, so I hope you understand. After 9 episodes, what service excellence is all about. It's not about smile. Smile is important. Ramah is important. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Itu bukan service excellence, itu ramah tamah kita orang timur. Masa orang datang ke toko lu nggak sambut? Betul kan ya? Selamat pagi Bu, selamat pagi Bu, terima kasih Bu. Itu bukan service excellence. Itu bukan excellent, itu standar dasar. Service excellence adalah bikin orang wow. So starting from today, wow your customers, wow your boss. Wow your colleagues, wow your husband, wow your wife. You will be a very happy person. I wish you luck. I'll see you again. God bless you.